Shalom, jumpa lagi dalam rangka persiapan khotbah minggu ini. Terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai dengan 17. Dengan tema, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Selamat menyiapkan bahan khotbah minggu ini. Tuhan Yesus memberi hikmat dan pengertian dalam firman ini. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sejauh demikian pembacaan firman, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam khotbah minggu ini. Sekiranya kita semakin mengerti dan boleh memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan minggu ini. Berikut renungan buat kita pahami bersama. Pada akhir zaman, keadaan yang harus dihadapi semua orang adalah keadaan yang sukar. Bagian ini merupakan sebuah nasihat agar Timotius kuat dalam menghadapi penderitaan. Ketika banyak orang mencintai diri sendiri dan hidup dalam kebodohan, Rasul Paulus memuji Timotius. Meskipun berada dalam penderitaan dan penganiayaan, Timotius masih mengikuti ajaran, cara hidup, pendirian, iman, kesabaran, kasih dan ketekunan dari Rasul Paulus, ayat 10 dan 11. Penderitaan dan penganiayaan adalah konsekuensi dari mengikut Kristus, ayat 12. Oleh karena itu, penting bagi Timotius agar mempunyai dasar yang kokoh dalam menghadapi semua ini, yakni dengan senantiasa mengingat ajaran kitab suci yang diterima dan diyakini olehnya sejak kecil, ayat 14 dan 15. Pembacaan kitab suci penting karena dapat memberikan hikmat dan menuntun kepada keselamatan, ayat 15, dan karena kitab suci mempunyai manfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran, ayat 16. Selain itu, kitab suci dapat memperlengkapi orang-orang miliknya untuk melakukan segala perbuatan baik, ayat 17. Tidak ada jaminan apapun di dunia ini yang dapat menjamin sepenuhnya agar seseorang mampu melewati penderitaan dan penganiayaan, apalagi yang harus dihadapi oleh para rasul jemaat mula-mula. Mereka setiap saat dapat mengalami kematian karena kepercayaan mereka kepada Kristus. Tetapi, justru dalam keadaan seperti itu, Rasul Paulus tidak menasihatkan agar Timotius belajar membela diri, melainkan bertekun dalam pembacaan firman Allah. Itulah rahasia kekuatan orang percaya dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Dalam konteks kita hari ini, pembacaan firman Allah tetap penting dilakukan. Dalam menjalani kehidupan yang dipenuhi serba-serbi permasalahan, kita dapat menjadi kuat karena kita memiliki pengajaran, peringatan yang menyatakan kesalahan, nasihat yang memperbaiki perilaku, dan didikan dalam kebenaran sejati. Semua itu adalah bekal untuk kehidupan kita sebagai anak Tuhan, dan penguatan serta pendorong bagi kita untuk tetap menghasilkan kebaikan dalam keadaan apapun dalam hidup kita. Tema, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Apa gunanya kitab suci itu bagi kita? 1. Kitab suci dapat memberi hikmat kepada kita dan menuntun kita kepada keselamatan. Artinya, ia menjadi pedoman yang pasti dalam perjalanan kita menuju kehidupan kekal. Perhatikanlah, orang-orang yang sungguh-sungguh bijaksana adalah yang memperoleh hikmat untuk dituntun kepada keselamatan. Kitab suci sanggup membuat kita sungguh-sungguh berhikmat bagi jiwa kita dan bagi hidup kita di dunia yang lain. Untuk memberi hikmat kepadamu dan menuntunmu kepada keselamatan oleh iman. Perhatikanlah, kitab suci akan membuat kita memperoleh hikmat yang dapat menuntun kita kepada keselamatan,
jika digabungkan dengan iman, dan bukan sebaliknya. Ibrani pasal 4 ayat 2. Sebab, jika kita tidak percaya akan kebenaran dan kebaikan kitab suci, maka kitab suci tidak akan ada gunanya bagi kita. Tema, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2. Kitab suci itu bermanfaat bagi kita untuk mencapai semua tujuan hidup kekristenan, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kitab suci memenuhi semua tujuan pengungkapan atau pewahyuan ilahi. Kitab suci mengajar kita dalam kebenaran, menegur kita atas perbuatan yang keliru, membimbing kita kepada yang baik. Kitab suci itu berguna dalam segala hal, sebab kita semua perlu diajar, diperbaiki, dan ditegur. Kitab suci khususnya berguna bagi para pelayan Tuhan, yang bertanggung jawab untuk memberikan pengajaran, perbaikan, dan teguran. Dari manakah mereka dapat memperoleh sumber yang lebih baik untuk melakukan semua itu selain dari kitab suci? Tema, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 3. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayat 17. Orang-orang Kristen dan para pelayan jemaat adalah manusia kepunyaan Allah. Yang menyempurnakan seorang manusia menjadi kepunyaan Allah di dunia ini adalah kitab suci itu. Oleh kitab suci kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yang ada di dalam kitab suci cocok untuk segala perkara. Apapun juga kewajiban yang harus kita jalankan, apapun pelayanan yang diminta dari kita, kita dapat menemukan cukup bantuan di dalam kitab suci untuk memperlengkapi kita dalam menjalankan semua tugas itu. Tema, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Berikut yang menjadi perenungan bagi kita. 1. Bahwa kitab suci memiliki banyak kegunaan, dan memenuhi berbagai tujuan dan maksud yang berbeda. Kitab suci itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki semua kekeliruan baik dengan memberi nasihat maupun dengan bertindak, serta untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2. Kitab suci merupakan peraturan iman dan perbuatan yang sempurna dan dirancang bagi orang-orang kepunyaan Allah, para pelayan Tuhan dan juga orang-orang Kristen yang mengabdikan diri kepada Allah, sebab kitab suci itu bermanfaat untuk mengajar, dan seterusnya. 3. Kalau kita memakai kitab suci yang diilhamkan oleh Allah sebagai sumber tuntunan kita, dan mengikuti semua petunjuknya, maka kita akan bertumbuh menjadi manusia kepunyaan Allah, sempurna, dan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 4. Tidak ada tulisan-tulisan dari para ahli filsafat, ataupun dongeng-dongeng dari para rabi, ataupun adat istiadat lisan yang dapat membuat kita menjadi manusia kepunyaan Allah yang sempurna, kecuali kitab suci yang sungguh memenuhi segala tujuan dan maksud tersebut. Oh, kiranya kita dapat lebih mengasihi Alkitab kita, dan semakin melekat lebih dekat kepadanya. Dan kemudian kita akan menemukan manfaat dan keuntungan yang dirancang olehnya, dan pada akhirnya mencapai kebahagiaan yang dijanjikan dan dipastikan bagi kita di dalamnya. Demikian renungan minggu ini dan sampai ketemu lagi di bahan renungan minggu berikutnya. Selamat beribadah minggu ini, dan selamat melayani di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.